Ada sebuah kisah tentang pesugihan yang mana terjadi langsung dari salah satu narasumber yang merupakan anak dari pelaku pesugihan. Sebut saja namanya Pak Tanto. Di usia dia yang hampir 50 tahun, ada sebuah kenangan pahit yang tidak mudah untuk dilupakan. Tanto sebagai anak pertama yang memiliki 3 adik, 2 laki-laki, dan yang terakhir perempuan. Di tahun 2010 silam, Tanto memiliki harta yang begitu luar biasa, hasil dari warisan keluarga. Orang tuanya sebut saja namanya Pak Sugi. Pak Sugi di desanya terkenal sebagai seorang juragan sawah dan juga juragan tanah. Sebelum Pak Sugi meraih kesuksesan, beliau juga pernah merasakan hidup yang serba kekurangan. Makan saja terkadang hanya pakai garam. Itu pun harus dibagi rata kepada anggota keluarganya. Tanto sendiri waktu itu bekerja sebagai buruh tani untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun entah dari mana, secara mendadak, orang tuanya Tanto memiliki sawah. Awalnya saat itu, Tanto yang masih berusia 13 tahun, belum tahu apa-apa. Bingung dengan keadaan yang terjadi. Uang saku saja tidak pernah dikasih. Makan selalu kekurangan. Belum lagi kebutuhan lainnya yang harus dibeli. Tapi di tahun itu, orang tuanya mendadak punya sawah. Aneh sekali. Makan saja masih kurang. Bisa-bisanya orang tuanya punya sawah. Waktu itu Tanto tidak tahu asal-usul sawah itu dari mana. Dan selama beberapa tahun setelahnya, dia mendengar kabar tentang usaha bapaknya yang lancar. Usaha? Iya, usaha jual beli sawah. Sawah yang dimiliki kian banyak. Bahkan sudah tersebar ke berbagai desa. Tanto sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya. Sampai kehidupannya benar-benar berubah. Orang yang dulunya tidak punya apa-apa, mendadak kaya raya. Segala kebutuhan tercukupi. Singkat cerita, Tanto yang waktu itu masih berusia 16 tahun, dia bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Setelah dia lulus SMA, dia pun dikuliahkan oleh Pak Sugi. Dan di tahun 2000-an, di usia Tanto 23 tahun, ia menjadi lulusan di salah satu universitas ternama di kotanya. Adik-adiknya pun merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Semua kebutuhan terpenuhi. Bahkan setelah 2 tahun Tanto lulus kuliah, Tanto langsung meminang pujaan hatinya. Acara pernikahannya pun digelar dengan meriah selama 3 hari 3 malam. Waktu itu Tanto sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan terkait asal-muasal kekayaan yang dimiliki oleh bapaknya. Sampai singkat cerita, di usia Tanto yang waktu itu sudah 25 tahun, dia bekerja di salah satu perusahaan ternama. Nah, disitulah dia mulai merasakan bagaimana rasanya bekerja sungguhan, dan dia baru menyadari setelah hampir mungkin 5 tahun dia bekerja. Gaji yang didapatnya ini tidak sebesar yang ia kira. Pak Sugi sendiri masih sering memberikan uang bulanan untuk Tanto dan juga segala kebutuhan. Sampai rumah pun sudah disiapkan oleh Pak Sugi. Dengan sawah yang dimilikinya, dengan beberapa usaha lain yang dimiliki Pak Sugi, membuat keluarganya semakin dihormati oleh warga sekitar. Tapi tepat di usia Tanto 38 tahun,
Di tahun 2010, orang tuanya Tanto mengumpulkan anak-anaknya, termasuk Tanto dan adik iparnya. Mereka yang dipanggil untuk masuk ke dalam kamar hanya anak kandungnya Pak Sugi. Saat itu di dalam kamar, dengan kondisi yang remang-remang, Pak Sugi memberikan satu wasiat, dan wasiat yang didengar oleh Tanto dan adik-adiknya adalah Pak Sugi menunjuk ke arah Tanto. "Kamu itu anak pertama. Bapak kepengen kamu melanjutkan apa yang sudah Bapak miliki. Bapak sudah punya segalanya untuk kalian, untuk cucu Bapak, agar kalian semua tidak pernah merasakan seperti dulu kamu kecil, makan dengan garam, bahkan terkadang tidak makan. Satu hari pun Bapak tidak kepengen anak cucunya Bapak seperti itu." Dalam keadaan Pak Sugi yang memang sudah terbilang sakit-sakitan, satu wasiat yang diucapkan oleh Pak Sugi kepada Tanto langsung membuat Tanto sedikit terkejut. "Jaga adik-adik kamu. Jangan sampai ketiga adik kamu itu mengalami kesulitan, dan kamu harus melakukan apa yang sudah Bapak lakukan." Waktu itu Tanto pun langsung mengiyakan, apalagi dengan keadaan yang memang sudah serba ada. Namun Tanto sendiri tidak tahu kalau warisan itu adalah warisan ritual pesugihan. Setelah diiyakan oleh Tanto, beberapa hari setelahnya, Pak Sugi meninggal dunia. Setelah bapaknya meninggal, di satu rumah yang memang ditinggali oleh Pak Sugi dan ibunya, yaitu ibunya Tanto. Saat itu ibunya meminta Tanto untuk datang, dan disitulah dijelaskan tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh bapaknya, yaitu almarhum Pak Sugi. "Nak, sini nak." "Iya Bu, ada apa Bu?" "Kamu masih ingat wasiat Bapak sebelum beliau meninggal kan nak?" "Iya Bu, saya diminta menjaga adik-adik. Jangan sampai apa yang pernah saya alami dulu itu terjadi sama mereka. Begitulah pesan Bapak Bu." "Begini nak, Bapak kamu ini, selama ini dia bisa kaya dan bisa sukses, dan punya segala-galanya. Itu tidak lepas dari apa yang sudah Bapak lakukan di balik kamar. Kamu lihat kamar yang ada di pojok belakang kan? Kamar itulah yang sering digunakan Bapak kamu setiap malam tertentu sebulan sekali. Dia memberi sesaji, dan kamu harus melakukannya nak. Memang apa yang dilakukan Bapak Bu? Kamu tinggal ikuti saja apa yang Ibu lakukan, dan nanti kamu yang meneruskan." "Maksud Ibu apa Bu?" "Sudah, sini ikut sama Ibu dulu." Tanto diminta ikut sama ibunya ke dalam kamar tersebut. Di dalam kamar tersebut, aroma bunga melati langsung menyambutnya. "Kamar khusus ini yang sering didatangi Bapak dan Ibu nak. Semua sesaji sudah lengkap di hadapanmu." Waktu itu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Keadaan kamar itu gelap, karena tidak ada penerangan satupun, kecuali lampu minyak yang tersedia di tengah-tengah kamar. Kalau lampu minyak itu padam, tentunya kamar itu gelap sekali, dan pintu kamar itu diminta ditutup. "Tutup pintunya nak." Dan ibunya meminta Tanto untuk duduk di depan lampu yang terbuat dari minyak tanah. Saat itu Tanto sempat bertanya kepada ibunya, "Bu, ini apaan Bu? Dan ini semuanya apa Bu? Kok ada sesaji?"
Ini kok juga ada kepala kambing? Ada berbagai macam kembang-kembang juga. Namun pertanyaan itu sama sekali tidak dijawab oleh sang ibu secara langsung. Tapi ibunya meminta Tanto untuk mengikuti apa yang akan dikatakan. Sudah nak, kamu ikuti perkataan ibu saja. Ikut apa, Bu? Ikuti apa yang ibu ucapkan. Lalu kemudian, ibunya Tanto pun membaca mantra. Dan waktu membaca mantra, Tanto yang memang berpendidikan, dia mencoba untuk memahami apa maksud dari ucapan itu. Waktu itu memang beberapa kalimat sempat terucap. Tapi ketika mendengar permintaan dengan menyembah sesuatu yang tidak lain bukan Allah, di situ Tanto berhenti. Lidahnya keluh dan kaget ketika mendengarkan apa yang dibacakan ibunya, yang tidak lain adalah mantra-mantra penyembah iblis. Ibunya Tanto dengan lantang mengatakan, "Wahai iblis pujaanku, berikanlah kami kekayaan, maka apa yang kamu mau akan kami kabulkan." Tanto hanya bergumam, seakan-akan dia mengikuti apa yang diucapkan ibunya. Setelah selesai, mungkin hampir setengah jam ibunya itu membaca mantra berkali-kali dan memohon agar diberikan kekayaan. Setelah selesai ritual tersebut, Tanto dan ibunya keluar dan duduk di ruang tengah. Kegiatan tadi dijelaskan perlahan-lahan. "Tanto, kamu sudah hafal belum?" "Bu, saya tidak tahu apa yang ibu ucapkan." "Ibu tadi kan sudah meminta kamu untuk mengikuti apa yang ibu baca dan ucapkan. Tapi aku tidak hafal, Bu. Aku benar-benar bingung. Aku tidak tahu maksudnya. Ibu melafalkan apa? Seperti mantra untuk menyembah sesuatu." Ketika ibunya mendengar pertanyaan yang dilontarkan dari mulut Tanto, seketika ibunya langsung berujar, "Kamu tidak usah bertanya lebih. Itu urusannya ibu sama bapak. Karena dari mantra itulah bapak mendapatkan kesuksesan untuk menghidupi kalian. Terutama untuk kamu, Tanto, anak pertama ibu, dan untuk adik kamu, untuk cucu ibu. Itu semua dilakukan untuk keluarga kita. Ibu minta kamu teruskan apa yang sudah bapak kamu lakukan, yang sudah ibu ajarkan tadi." "Maksudnya ibu apa sih?" "Tanto, dengar ibu. Ibu tidak kepengen kalau anak ibu tidak ada yang meneruskan apa yang sudah bapak lakukan. Ini semua berkaitan dengan apa yang sudah kalian miliki. Kalau kamu, Tanto, anak pertama ibu, tidak melanjutkan apa yang sudah ibu tadi ajarkan, ibu khawatir akan ada hal-hal yang tidak diinginkan." Tanto waktu itu benar-benar belum bisa memahami apa yang dikatakan oleh ibunya. Walaupun secara intelektualnya dia seorang sarjana, tapi untuk mengetahui hal-hal yang mistis dengan mantra-mantra Jawa, dia masih belum paham. "Bu, apakah ini terkaitan dengan sesembahan?" Ibunya yang mendapatkan pertanyaan seperti itu seketika terdiam. Di saat terdiamnya ibunya, beberapa kali Tanto menanyakan, "Bu, apakah ini yang namanya pesugihan, Bu? Apakah selama ini ibu melakukan itu? Pesugihan yang membuat kami sekeluarga itu menjadi orang yang luar biasa, punya segalanya, dan disegani oleh warga."
3 kali pertanyaan itu akhirnya diiyakan oleh ibunya dengan menganggukkan kepala. "Jika aku menolak bagaimana, Bu?" Saat itu ibunya langsung tarik badan. "Tanto, maksud kamu apa? Ibu sudah berharap dan meminta sama kamu sebagai anak pertama, dan Bapak juga sudah mewariskan kepada kamu. Apakah kamu lupa wasiat dari Bapak, Tanto?" "Saya tidak lupa, Bu. Tapi aku benar-benar tidak mengerti kalau wasiat ini ternyata ada kaitannya dengan apa yang sudah Ibu ajarkan tadi kepada Tanto. Tanto benar-benar tidak mau. Apa yang Ibu lakukan, apa yang sudah Bapak lakukan itu salah, Bu. Menyembah sesuatu selain Allah SWT itu tidak boleh, Bu. Dosa besar. Kalau kamu menolak, maka akan ada banyak petaka yang akan kita hadapi, Tanto." Saat itu Tanto yang melihat ibunya merasa cemas sampai meneteskan air mata, bahkan benar-benar khawatir akan terjadi sesuatu pada keluarganya. "Ibu jangan takut dengan sesuatu selain Allah, apalagi sama ciptaannya." "Iya, Tanto, Ibu tahu. Tapi Ibu dan Bapak yang sudah melakukan perjanjian dengan meminta untuk diberikan kesuksesan, kekayaan, Ibu tidak bisa lepas begitu saja. Ibu khawatir kalau Ibu tidak melanjutkan dan mewarisi ke kamu ataupun kepada adik-adik kamu, maka ini akan menjadi petaka yang sesungguhnya." Berkali-kali Tanto mengingatkan ibunya untuk tidak takut, tapi kekhawatirannya tetap menghantui ibunya. "Kalau memang kamu benar-benar tidak mau mengikuti apa yang sudah Ibu ajarkan, mendingan kamu pergi dari sini. Ibu tidak mau anggap kamu sebagai anak lagi." "Kenapa Ibu lebih memilih aku untuk melakukan ritual yang sudah Ibu lakukan? Mending aku tidak dianggap anak, Bu, daripada aku harus melakukan ini semua. Ini adalah musyrik, sesat." "Kamu pergi, Tanto, dan jangan pernah kembali. Jangan pernah injakan kakimu di rumah ini." Setelah diusir, malam itu juga Tanto pergi tanpa memberikan kabar kepada adik-adiknya kalau selama ini apa yang mereka dapatkan adalah dari hasil pesugihan. Di pertengahan tahun 2010 itulah Tanto dan keluarganya pindah dari rumah warisan orang tuanya. Dan saat itu juga Tanto yang memang sudah punya pekerjaan, ia tidak terlalu ambil pusing dengan gajinya yang sudah cukup besar. Mudah baginya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi tidak dengan adik-adiknya. Mereka semua bergantung kepada orang tuanya. Memang ada yang melanjutkan usaha yang dimiliki oleh bapaknya, tidak seperti Tanto yang mencari kerja sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, Tanto mendapatkan kabar kalau ibunya sudah sakit-sakitan. Ketiga adiknya dan Tanto memang sudah menolak uang pemberian orang tuanya. Kabar yang didengar oleh Tanto lewat adik-adiknya, walaupun sudah beberapa bulan tidak datang kembali ke kampung halaman. Satupun adiknya tidak ada yang mau meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya, walaupun itu secara langsung diminta sama ibu kandungnya, karena ini berkaitan dengan wasiat ritual pesugihan. Adik-adiknya menolak secara terang-terangan. Dan tidak berselang lama, semenjak kejadian Tanto yang sudah pindah ke kota, tepatnya 5 bulan setelah keluar dari kampungnya, dan di bulan ke-6 ini, Tanto berniat pulang ke kampung
untuk mengunjungi adik-adiknya dan juga ibunya. Usut punya usut. Akibat semua anggota keluarganya menolak warisan pesugihan, ibunya sakitnya kian parah. Sudah dibawa ke berbagai dokter, bahkan rumah sakit, namun sama sekali tidak membaik. Ketiga adiknya Tanto mengira kalau sakit yang dialami oleh ibunya akibat dari stres atau pikiran, karena tidak ada yang mau melanjutkan ritual pesugihannya. Namun Tanto paham benar kalau itu semua adalah ulah dari sesembahan orang tuanya yang pastinya meminta tumbal. 1 minggu setelah kepulangannya Tanto ke kampung, ibu kandungnya meninggal dunia dengan keadaan yang tidak wajar. Mulutnya menganga dengan mata yang melotot, seakan-akan meninggal karena tercekik. Tanto sekeluarga pun berziarah ke makam ibunya, sekaligus ke makam bapaknya. Setelah kedua orang tuanya Tanto meninggal, kejadian-kejadian yang mengerikan kini dialami oleh keluarga besarnya Tanto. Mulai dari adiknya, adik iparnya, keponakannya, semua mengalami kejadian yang mistis. Tepat di tahun 2011, ada 2 nyawa sekaligus yang melayang. Salah satunya, adik laki-lakinya, yang memang dia mengelola usaha dari bapaknya. Dan dari adik kandungnya yang meninggal, disusul oleh istrinya, sampai anaknya menjadi yatim piatu. Anaknya pun langsung dibawa Tanto, karena khawatir di tahun berikutnya atau kapanpun waktunya, nyawa anak itu akan diambil oleh sosok perewangan dari bapak ibunya. Tanto juga mengabarkan kepada ketiga adiknya yang masih hidup, "Kalian semua harus pergi dan meninggalkan semua apa yang sudah dimiliki bapak dan ibu. Kalian harus nyari pekerjaan lain yang halal. Jangan mengandalkan apa yang sudah bapak ibu miliki." Namun kedua adiknya tidak percaya dengan rumor itu. Walaupun adiknya Tanto sudah ada yang meninggal, tapi itu tidak membuat adiknya percaya. Mereka yakin kalau sosok itu tidak akan mampu untuk membuat mereka celaka. Memang secara fisik, alhamdulillah selamat, tapi tidak membuat hartanya selamat. Tepatnya di tahun 2015 kemarin, semenjak adiknya Tanto meninggal, kedua adiknya hidup dalam keadaan kesusahan. Usaha yang dikelolanya mengalami kebangkrutan akibat kebakaran. Tidak ada satupun yang tersisa, membuat mereka kelimpungan. Mereka baru menyadari ketika Tante mengingatkan, kalau harta pesugihan itu tidak akan bisa bertahan lama. Dengan caranya iblis, semua harta itu akan habis. Iblis itu akan mengambil harta yang sudah mereka berikan. Semua ada timbal baliknya. Dari kedua adiknya yang tersisa, mereka benar-benar diuji. Mulai dari kebakaran, ada yang sakit, usahanya hancur karena ditipu orang, dan berbagai macam cara. Iblis itu mengambil harta yang diwariskan dari almarhum bapak ibunya. Setelah apa yang dialami mereka di tahun 2015, Tanto yang melihat adik-adiknya hancur berantakan, mereka semua diminta sama Tanto untuk tinggal di kota. Dengan gajinya Tanto, alhamdulillah Tanto bisa membuat rumah, dan rumah itu pun ditempati oleh adik-adiknya. Karena mereka memang sudah tidak punya apa-apa semenjak semua hartanya
ludes terbakar, tertipu, dan sudah diambil kembali oleh iblis itu. Setelah kurang lebihnya 5 tahun, alhamdulillah tidak ada korban lagi, seperti apa yang dialami oleh adik kandung Tanto yang nomor 2. Sepasang suami istri itu sudah meninggal, karena yang kedua itu susah diingatkan, bahkan menantang. Semenjak mereka kembali berkumpul, kedua adik-adiknya dibimbing oleh Tanto untuk mereka agar mencari pekerjaan yang halal. Memang mereka tidak pernah yang namanya kerja keras, tapi semua itu demi menghidupi dan mencukupi anak-anaknya. Mau tidak mau, mereka pun harus bekerja. Memang semenjak mereka lulus kuliah, mereka langsung melanjutkan usaha keluarga. Tapi kesuksesannya tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Namun kini semua harta bendanya sudah habis. Dan semenjak itu juga, mereka selalu didatangi oleh kedua almarhum orang tuanya dan juga adik tante yang meninggal. Sering menampakkan diri. Ia mengingatkan kepada Tanto agar jangan pernah mengikuti apa yang sudah dilakukannya. Adiknya sering mengingatkan lewat mimpi bahwa keadaan mereka, termasuk kedua orang tuanya, dalam keadaan tersiksa. Mereka menjadi budak pesugihan. Tanto pun berusaha meminta bantuan kepada salah satu pemuka agama lewat bimbingan para ustadz agar mereka sekeluarga terlindungi dan dijauhi dari hal-hal negatif, dan berharap agar keluarganya yang sudah meninggal bisa tenang di alam sana. Karena mereka sekeluarga dalam hal agama sama sekali tidak ada pondasi yang membuat mereka benar-benar kelabakan ketika menghadapi sosok pesugihan yang menghabiskan harta benda warisan orang tuanya mereka. Ditambah lagi mereka tidak bisa bekerja. Mereka dibimbing sedikit demi sedikit untuk menerima rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang cukup, dan itu dilakukan oleh mereka semua. Semenjak dibimbing oleh ustadz, mereka baru menyadari bahwa agama itu memang sangat penting agar hidupnya tidak tersesat seperti apa yang sudah pernah dialami oleh kedua orang tuanya. Hidup dalam keterpurukan, hidup dalam kesusahan, yang membuat ibu bapaknya tersesat ke dalam lembah pesugihan. Itu tujuan dari Tanto, membimbing adik-adiknya. Dan semenjak dibimbing itu, mereka satu persatu punya niatan untuk mandiri dengan membangun usaha. Tanto secara langsung menuntun mereka dengan mengharapkan ridha Allah. Mereka semua bersyukur masih diberikan kesempatan hidup kembali di jalan yang benar, walaupun harus merintis kembali mulai dari nol. Di tahun 2016, mereka semuanya bangkit satu persatu. Nah, di tahun inilah, alhamdulillah adik-adiknya sudah mempunyai rumah masing-masing. Dan keluarganya ini alhamdulillah bisa selamat. Dan menjadikan ini pengalaman bagi Tanto dan juga keluarga besarnya. Walaupun secara pemikirannya intelektual seorang sarjana, tapi dia yakin bahwa kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala-galanya. Keikhlasan, kesabaran, ketawa, doa tetap rendah diri. Ini yang menjadi pondasi dasar Tanto
yang membuat dia mampu membimbing adik-adiknya dan menjadikan keluarganya keluarga yang selalu bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah hidup Tanto, yang bagaimana dia harus berjuang melawan wasiat warisan pesugihan bapak ibunya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya, bahwasanya agama sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian, serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, dan berperan sebagai pedoman dalam kehidupan, serta sebagai penuntun kita untuk menuju jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.